البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا نبي الكريم. Pembahasan kemarin berhubungan dengan apa? Apa itu permasalahan-permasalahan yang hamba ditanya di dalam kuliah? Baik, permasalahan-permasalahan apa saja yang seorang hamba ditanya di alam kuburnya? Apa saja? Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuk. Baik. Seorang mukmin bagaimana menjawabnya? Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun seorang musyrik atau munafik, la adri. Nah, jadi sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Udhkur ba'da asyratis sa'ah. Sebutkan sebagian tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Merupakan perkara yang wajib diimani oleh setiap muslim, bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada di sana hari kiamat yang merupakan akhir kehancuran alam dunia secara totalitas, di mana Allah Subhanahu wa taala matikan makhluk-makhluknya kecuali mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali setelahnya. Nah, sebelum tegaknya hari kiamat tersebut, di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya. Dan para ulama rahimahumullah taala mengklasifikasikan tanda-tanda tersebut menjadi dua untuk mempermudah, yaitu alamah sughra dan alamah kubra. Tanda-tanda yang sughra bagi tegaknya hari kiamat. Yang kedua, tanda-tanda kubra bagi tegaknya hari kiamat. Yang dimaksud dengan alamah sughra, ikhwanillah, yaitu tanda yang menunjukkan dekatnya tapi belum langsung. Dalam artian masih ada jarak. Cuman tanda-tanda ini muncul menunjukkan bahwasanya kiamat sudah dekat. Adapun tanda-tanda kubra ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya setelah munculnya tanda-tanda itu, maka dengan habisnya tanda-tanda kubra tadi, tegaklah kiamat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan yang ditanyakan pada poin ke-288 yang dimaksud adalah alamat sughra. Sebagaimana disebutkan di sini, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, al-awwal raf'ul ilmi, diangkatnya ilmu, sehingga kejahilan merajalela dan mendominasi kehidupan manusia. Zuhurul jahl yang kedua, nampaknya kejahilan sehingga dia lebih
menguasai, lebih mayoritas, lebih banyak. Kejahilan mendominasi. Yang tanda pertama dan kedua, ikhwani fillah, yaitu saling melazimkan. Kalau ilmu terangkat, ya zaharal jahl. Ilmu terangkat, ya nampak jahilan. Yang ketiga, fusyuhuz zina, tersebar luasnya perzinaan. Yang keempat, syurbul khamr, diminumnya khamar-khamar dengan bebas. Yang kelima, kathratun nisa'i wa qillatur rijal, banyaknya para wanita dan sedikitnya para lelaki. Yang keenam, kathratul qatl, banyaknya pembunuhan, peperangan di mana-mana, pembantaian di sana sini. Yang ketujuh, kathratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah. Yang kedelapan, kathratu mautil fuja'ah, banyaknya kematian tiba-tiba. Yang ke-9, takhwinul amin, tuduhan terhadap orang yang terpercaya bahwasanya dia itu khianat. Ini makna takhwinul amin, yaitu seorang yang amanah, yang terpercaya, malah dianggap khianat. Dan sebaliknya, seorang yang berkhianat dianggap amanah. Yang ke-10, zuhurur ruwaibidah, bermunculannya ruwaibidah, yaitu orang-orang jahil yang tidak memiliki ilmu, tapi berbicara pada perkara-perkara yang sifatnya besar, menyangkut keumuman kaum muslimin. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya. Kemudian yang ke-11, at-tabahi fil masajid, yaitu berbangga-bangga dengan masjid-masjid dari siapa? Kemegahan bangunan. Ya, manusia saling bermegah-megahan dari sisi bangunan, besar-besaran, dan tinggi-tinggian, indah-indahan. Ini tabahi fil masajid. Nah, ini 11 di antara tanda-tanda apa? Sughra bagi tegaknya hari kiamat. Yang kalau kita perhatikan, alhamdulillah, tanda-tanda tersebut bermunculan dan kita rasakan. Ilmu yang tercampur, kemudian mendominasinya kejahilan di tengah manusia. Jadi sekian kaum mukminin, mereka-mereka yang mengilmui sunnah berapa persen. Demikian pula perzinaan, bahkan permunculan orang-orang yang berpemahaman batil, pemahaman sesat, ingin apa? Ingin melegalkan perzinaan, waliyadzubillah. Juga khamar diminum, walaupun sembunyi-sembunyi pada sebagian tempat, tapi banyak terjadi. Bahkan sebagian para pemuda pada zaman ini menganggap itu sebagai suatu prestis, suatu perkara yang menunjukkan dia itu tingkatan tinggi, bukan orang rendahan, gengsi dan seterusnya. Juga banyaknya wanita kita lihat, dan banyaknya pembunuhan di berbagai negeri, akhwani fillah. Pembunuhan demi pembunuhan banyak terjadi. Di negeri ini saja kalau kita perhatikan, subhanallah, naiknya data akhwani fillah, kejahatan, pembunuhan itu kalau seorang mau mengamati, sangat terlihat.
kerusakan banyak terjadi. Fitnah-fitnah, juga kematian yang tiba-tiba, banyaknya perkara yang Allah Subhanahu wa taala kirim, baik itu tsunami atau banjir atau perkara-perkara yang lain, kecelakaan, sehingga kematian yang tiba-tiba banyak. Dan orang-orang amanah dianggap pengkhianat, ini juga banyak. Serta munculnya orang-orang jahil di mimbar-mimbar kaum mukminin dan bermegah-megahannya kaum mukminin dalam masjid-masjid mereka. Nah, dalil untuk perkara ini apa saja kita baca. Wa dalilu haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala: "Ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La yuhaddithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu." Maukah kalian aku sampaikan suatu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan menyampaikan kepada kalian seorang pun hadis tersebut setelahku. Karena Anas ikhwanifillah termasuk di antara sahabat Nabi yang akhir-akhir wafat. Sami'tuhu minhu, aku mendengar, sami'ahu minhu, la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'ahu min. Yang tidak ada seorang pun yang akan menyampaikan hadis kepada kalian setelahku yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu wa yashwa zina wa yushrabal khamru wa yadhhabar rijal wa tabqan nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan nampaknya kejahilan, serta tersebar luasnya perzinaan, serta diminumnya khamar, dan perginya para lelaki, yang tersisa hanya para wanita, karena banyaknya peperangan, kemudian banyaknya fitnah-fitnah, sehingga sampai-sampai untuk 50 orang wanita yang menjadi penanggung jawabnya satu orang lelaki. Qala wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa takthura az-zalazil. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu diangkat. Dan diangkatnya ilmu ikhwanifillah dengan diwafatkannya para ulama. Nah, wafatnya para ulama, karena wafatnya mereka merupakan musibah besar yang menimpa umat, sebab mereka wafat membawa ilmunya. Sehingga pada zaman sekarang, untuk mencari pengganti semisal Syekh Albani, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, sulit. Mungkin menunggu sampai berpuluh-puluh tahun untuk muncul generasi yang seperti itu, yang menjadi mujaddid umat ini. Baik. Maka kapan saja ikhwanifillah seorang memiliki kesempatan untuk bisa merekuk ilmu dari ulama, ini merupakan rezeki yang besar sebelum mereka meninggal. Sebelum mereka meninggal. Wa takthura zalazil, dan banyaknya gempa-gempa. Dan ini kita rasakan. Gempa banyak terjadi apa? Dulu ketika kita kecil jarang, ya tidak. Kita rasakan ketika kecil jarang terjadi gempa. Tapi semakin bertambah zaman, semakin bertambah terjadinya zilzal ini. Gempa beberapa bulan, berita gempa, bahkan beberapa waktu yang lalu gempa yang
terjadi apa? Sangat banyak di Ambon misalnya. Baik. Ini juga termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat, yang kita seorang muslim afanifillah menjadikan itu semua sebagai apa? Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki keadaan kita, memperbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yataqarabaz zaman, dan semakin berdekatannya waktu, sehingga waktu ini afanifillah semakin terasa sempit. Kita rasakan, tadi baru sepertinya baru bangun tidur, kemudian sekarang sudah malam lagi mau tidur. Jadi waktu itu terasa apa? Semakin berhimpit-himpitan. Dan ini juga afanifillah bukti kenapa dulu para salaf misalnya. Para salaf sebagian mereka semalaman mampu membaca Al-Quran, satu mushaf penuh, ya tidak? Bahkan Utsman bin Affan dalam satu rakaat mampu membaca satu mushaf. Karena barokah. Juga apa dari sisi karena semakin bertambahnya zaman, dekatnya dengan hari kiamat, semakin nambah waktu itu menjadi sempit. Para ulama menafsirkan diantaranya yataqarabaz zaman, yaitu terasa sempitnya waktu karena apa? Tercabutnya barokah. Barokahnya semakin sedikit yang ada, sehingga kita bisa mengambil kemanfaatan dengan waktu yang Allah berikan itu sedikit. Makanya afanifillah kita butuh berpacu dengan waktu tersebut. Butuh berpacu. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku tidak mendapatkan faidah dari orang-orang sufi kecuali satu perkara. Ini insaf, ya, pengakuan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sufi, akhwanifillah, kita ketahui kesesatan mereka. Cuman kata Imam Syafi'i, aku tidak dapat faidah dari mereka kecuali satu hal. Apa? Mereka mengatakan al-waqtu kasayf, illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak berusaha untuk memotongnya, yaitu memanfaatkan sebaik mungkin, maka dia akan memotongmu. Dalam artian, waktu akan terbuang sia-sia, umur kita berkurang. Ya tidak? Umur kita terus berkurang. Maka butuh kita manfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada. Dalam keadaan yang semakin sempit seperti ini. Wa tanharal fitan, dan nampak fitnah-fitnah, semakin bermunculan fitnah. Baik apa? Fitnatus syubhat, syubhat yang apa? Banyak sekali akhwanifillah. Syubhat-syubhat bermunculan. Perhatikan syubhat yang ada di zaman para sahabat dengan syubhat yang muncul di zaman tabi'in, syubhat yang muncul di zaman tabi'in, terus semakin bertambah zaman, syubhat semakin banyak. Menunjukkan apa? Fitnah semakin banyak. Apalagi zaman sekarang. Demikian pula fitnah yang berupa syahwat semakin terbuka lebar. Kemudian wa yakthurul harju wa huwal qatlu al-qatl, dan banyaknya haraj, yaitu pembunuhan. Banyak sekali pembunuhan terjadi di mana-mana. Baik. Nas'alullah al-afiyah. Qala wa hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min iqtirabis sa'ati an yura al-hilalu qubula fayuqal lailatain wa an tuttakhadhal masajidu turqan wa an yadhhara mautul fujaa. Dan hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau merofakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, termasuk di antara dekatnya hari kiamat
yaitu dilihatnya hilal ikhwanifillah semakin mendekat, yaitu hilal itu semakin besar. Harusnya hilal tanggal 1 itu ikhwanifillah kecil, tapi apa? Tanggal 1 seakan-akan sudah hilal tanggal 2. Itu maksudnya fa yuqallil lailatain. Sehingga hilal muncul dikatakan ini sudah tanggal 2, padahal itu tanggal 1. Jadi hilal itu semakin nampak besar pada tanggal 1 yang harusnya cuman kecil, ternyata apa? Besar seakan-akan itu tanggal 2. Ini maksud hadis an yural hilalu qubulan. Kemudian juga wa antum takhadal masajidu turqan, yaitu dijadikannya masjid-masjid sebagai jalanan. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan di antara bentuk menjadikan masjid sebagai jalanan, yaitu seorang melewati masjid ikhwanifillah tidak ada tujuan untuk dia beribadah di situ. Ke masjid, rekreasi, foto-foto, melihat keindahan, lihat apa artistiknya, lihat kaligrafi yang ada di situ. Dan ini banyak sekali. Kadang seorang memberitakan misalnya datang ke Masjidil Aqsa, yang beritakan ya hanya apa? Ini tempatnya, ini tempat, tidak ada tujuan ibadah. Tidak ada tujuan ibadah. Juga termasuk di dalamnya ikhwanifillah, seorang melewati masjid hanya sekedar sebagai jalan. Misalnya dari sana ingin ke sana, lewatnya tengah masjid, jadikan jalan tok. Ini tidak boleh, Pak. Kalau seorang ingin ada hajat dari sana ke sana, lewatnya luar masjid, jangan lewat dalam masjid. Kalau dari luar ke luar, misalnya dari selatan masjid mau ke utara masjid, ya lewatnya lewat luar, jangan lewat dalam. Menjadikan masjid sebagai jalanan, sekedar untuk tempat lewat. Makanya alhamdulillah situ ditutup sehingga enggak untuk lewat. Ya. Qala wa an yadhara mautul fujaah, dan bermunculannya kematian yang mendadak. Orang tiba-tiba mati. Baik. Dan ini juga ikhwanifillah, di antara bentuknya yaitu dengan banyaknya penyakit-penyakit yang bermunculan. Penyakit-penyakit yang bermunculan yang mematikan. Baik. Sehingga yang tadinya sehat walafiat tiba-tiba sakit sebentar mati. Makanya di antara doa perlindungan, permintaan perlindungan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang minta perlindungan dari apa? Maut fujaah. Karena kematian tiba-tiba ini kira kita tidak tahu kondisi kita bagaimana. Dan juga di hari-hari ini yang manusia ribut dengan apa? Dengan pembicaraan virus corona. Apalagi setelah pemerintah Saudi alhamdulillah menutup total bandara, tidak ada satupun yang boleh masuk jamaah umrah atau yang lainnya, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mau umrah gagal. Bahkan sampai di bandara King Abdul Aziz suruh pulang lagi pesawatnya. Alhamdulillah, beberapa hari sebelumnya saudara-saudara kita sudah sampai di sana, kemudian menuju ke Yaman. Kalau sebelum itu tidak jadi berangkat itu. Suruh balik. Alhamdulillah kemudian dari Allah, sehingga bisa umrah, kemudian bisa meneruskan perjalanan untuk ke majelis ulama. Kalau sampai terlambat dalam beberapa hari kemarin, itulah tertutup total. Sebagai usaha pemerintah Saudi agar apa? Tidak termasuki dalam mereka-mereka yang terbawa atau yang membawa virus tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri-negeri kaum muslimin dari apa? Dari kejelekan
dan semua niatan-niatan buruk dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing muslim akhwanillah juga butuh membentengi diri. Tidak perlu seorang dihantui ketakutan, kemana-mana harus pakai masker, takut virus corona. Bentengi diri dengan zikir di antara yang paling utama, zikir pagi dan petang, sehingga Allah menjaganya. Nah, Allah menjaganya dari kejelekan-kejelekan yang ada, termasuk kejelekan virus-virus ini. Baik itu 2 ayat terakhir Al-Baqarah ataupun ayat kursi di malam hari. Demikian pula zikir Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' di pagi dan petang 3 kali ini. Sangat penting untuk menjaga diri kita alhamdulillah dari balak-balak yang seperti itu. Balak yang datang tiba-tiba. Dengan virus ini alhamdulillah mematikan. Sehingga saling berdebat para peneliti apakah memang itu adalah usaha yang kemudian Allah Subhanahu wa taala bongkar dari niatan-niatan buruk orang-orang kafir untuk menciptakan senjata biologis yang mematikan, ataukah memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki ujian bagi sebagian hamba-hambanya dan sebagai azab bagi orang-orang kafir. Itu semuanya wallahu taala kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bagi kita, kalau itu menimpa seorang muslim, kita berharap dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dan kalau itu menimpa orang kafir maka itu sebagai hukuman atasnya. Baik. Yang penting jangan seorang dihantui kegalauan dan ketakutan. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Nas'alullah al-afiyata wassalam.